Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kamila dengan NIM 22011052121. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ekosistem dengan metode pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual. Halo anak-anak. Nah, dalam pembelajaran hari ini sekarang kita akan membahas materi mengenai 1. Pengertian ekosistem, kedua, jenis-jenis ekosistem, ketiga, komponen dalam ekosistem, keempat, interaksi antar komponen ekosistem, dan yang kelima, jaring-jaring makanan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui bahwa jaringan makanan dalam suatu ekosistem dapat menggambarkan kestabilan ekosistem tersebut. Makin banyak rantai makanan dan makin besar kemungkinan terbentuknya gabungan dalam jaringan makanan. Semakin besar jaringan makanan yang terbentuk, maka semakin stabil pula ekosistem tersebut. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup di dalam ekosistem. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Namun, jika salah satu komponen hilang, dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Anak-anak, sebelum kita lanjut mengenai materi ekosistem, di sini ada yang tahu apa itu ekosistem? Apa ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Anak-anak, ekosistem juga memiliki jenis-jenis. Ada yang tahu apa itu jenis-jenis ekosistem? Jenis-jenis ekosistem terbagi menjadi 2. Ada ekosistem darat sama ekosistem buatan. Ada yang tahu apa itu ekosistem darat? Ekosistem darat atau terestrial ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Banyak ekosistem darat yang dapat kita temukan, yaitu ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem perairan. Selanjutnya yaitu ekosistem buatan. Apa itu ekosistem buatan? Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh dari ekosistem buatan apa ya? Nah, ada sawah, waduk, bendungan, dan ladang. Anak-anak, ternyata ekosistem juga mempunyai komponen-komponen. Ada yang tahu komponen-komponen ekosistem terbagi menjadi berapa? Komponen-komponen ekosistem terbagi menjadi 2 bagian, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup atau non-hayati yang meliputi komponen fisik dan komponen kimia pada suatu ekosistem. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Anak-anak, komponen abiotik terdiri dari tanah, air, matahari, udara, dan energi. Nah, komponen biotik juga terdiri dari tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Selanjutnya yaitu interaksi antar komponen ekosistem, atau disebut juga intraspesifik. Intraspesifik ini adalah interaksi antar individu dalam satu spesies. Nah, intraspesifik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada predasi,
yang kedua ada kompetisi, yang ketiga ada netral, dan yang keempat ada simbiosis. Predasi adalah interaksi antara organisme pemangsa dengan mangsanya. Contohnya, seekor zebra dengan seekor harimau. Yang kedua, ada kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antar dua individu dapat berbeda atau dalam satu spesies yang berupa persaingan atau saling merebutkan sesuatu. Contohnya seekor harimau dengan seekor singa. Yang ketiga yaitu netral. Netral adalah kehidupan bersama antara dua spesies atau lebih dalam satu daerah dan masing-masing spesies tidak saling mengganggu. Contohnya seekor semut dengan seekor cacing. Keempat yaitu simbiosis. Simbiosis adalah kehidupan dua makhluk hidup atau lebih dalam dua spesies dengan hubungan yang sangat erat. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis antara dua spesies yang saling menguntungkan. Contohnya, kerbau dan burung jalak. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Contohnya, ikan remora dan ikan hiu. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Apa ya simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya seperti ulat bulu dan tanaman sawi. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling berkaitan, yang saling tumpah tindih dan membentuk rantai makanan. Anak-anak, kalian bisa melihat contoh dari jaring-jaring makanan di darat dan jaring-jaring makanan di laut. Mungkin untuk kali ini cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.